Belum masuk kayaknya, Pak. Rekian? Belum juga. Rekian ada Rekian belum? Belum kayaknya, Pak. Belum juga. Aldi. Aldi ada. Aldi silakan Aldi. 5 menit aja ya. Silakan. Baik Pak, sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abror. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khasyina lillahi la yastaruna bi ayatillahi manang qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru warobitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sama ayatnya, Pak. Ya. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan ada kepada yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka karena mereka berendah hati kepada Allah. Dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Baik. Terima kasih banyak kepada Ali yang sudah membacakan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk golongan hamba Allah yang selamat dari bahayanya nih akhirat dan juga panasnya neraka begitu ya. Amin. Baik, teman-teman, sesuai dengan janji Bapak kemarin bahwa hari ini kita akan responsi sebanyak 2 modul. Ya, modul pertama, yang kedua dan modul ketiga. Modul kedua apa itu judulnya teman-teman? Kalau sudah baca modulnya tentang apa? Pengendalian mutu bukan, Pak? Ya, yang itu pengendalian mutu media nikah.
modulnya? Ada yang tahu yang ketiga modulnya apa? Bapak kalau yang pewarnaan sel diketigain ya? Ya, itu yang ketiga. Berarti yang ketiga apa? Ketiga apa? Oke, berarti kita akan bahas modul yang kedua tentang pengendalian mutu mikrobiologi, dan yang ketiga adalah apa ya? Yang ketiga adalah pewarnaan bakteri. Ya, baik. Siapa saja yang sudah baca modulnya, teman-teman? Sudah pada baca belum? Belum, Pak. Belum pada nih. Yang lain? Kurang jelas Pak suaranya. Kurang jelas suaranya. Yang lain jelas kan sudah Bapak? Suara Bapak kurang jelas ya? Iya, Sekarang jelas, Pak. Sekarang jelas. Halo, halo, halo. Udah? Udah, Pak. Berarti suara Bapak yang kurang kuat. Jelas. Aduh. Baik. Sebentar ya. Kita coba munculkan modulnya. Modul media. Sudah muncul ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Yang pertama, yang kedua adalah pekan kemarin kita bahas apa? Masih ingat nggak? Sterilisasi, Pak. Sterilisasi dan Teknik. sterilisasi dan teknik kultur mikroba. Ya, apa hubungan sterilisasi dan teknik kultur mikroba dengan modul kedua? Ada yang bisa menghubungkan kira-kira? Supaya Mungkin saat mengkonsumsi alat-alatnya tidak terkontaminasi, jadi siap untuk dipakai. Tuh ya, siapa tadi namanya? Indra, Pak. Nah, Bapak kasih ini ya, Bapak kasih penilaian siapa saja yang aktif nih. Karena ini kan masuk penilaian nanti sesuai dengan janji kita pada saat responsi dan juga penjelasan tata tertib praktek mikrobiologi dan teorinya. Nanti bagi yang mau menjawab, coba terlebih dahulu menyebutkan namanya ya, siapa namanya begitu. Jadi karena ini kan di Google Meet ya, nggak muncul banyak nggak muncul namanya semuanya dan juga nggak muncul foto-fotonya gitu ya. Dan juga kayak Indra juga cuman A gitu. Nah, apa itu A? Itu Ahmad Indra. Baik. Nah, di pengendalian mutu media mikrobiologi ini, tentunya ini merupakan untuk mengontrol seperti apa lingkungan yang dikehendaki supaya mutu media mikrobiologi itu bisa dikendalikan. Dikendalikan dari apa? Dari kontaminasi tadi yang disebutkan oleh Indra. Kalau misalkan media itu saja sudah rentan dengan, bisa saja ketika nanti teman-teman melakukan analisis di laboratorium mikrobiologi akan terjadi error gitu, akan terjadi bias yang besar. Maka bisa jadi yang kalian analisis itu, yang terdeteksi itu, yang hasil identifikasinya adalah malah bakteri kontaminan, bukan bakteri yang kalian kehendaki begitu. Karena apa? Karena kita lihat teman-teman,
yang memungkinkan terjadinya kontaminasi itu banyak sekali, ya, mulai dari sampelnya, kemudian lingkungan. Lingkungan maksudnya adalah penyimpanan medianya. Oke, penyimpanan media ini apakah menggunakan tutup yang sangat rapat, gitu ya, sehingga tidak masuk udara dari luar. Nah, kira-kira kalau dihubungkan dengan teori mikrobiologi, bagian sejarah mikrobiologi, ya, sejarah perkembangan mikrobiologi, percobaan menyalurkan udara dari luar ke dalam satu tabung Erlenmeyer kemudian dipanaskan itu percobaan apa? Pasti kan enggak? Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro dan Spallanzani yang mengemukakan teori abiogenesis dan dibantah dengan teori biogenesis salah satunya itu oleh Louis Pasteur. Ya, betul sekali ya. Jadi ada dua kubu tuh ya, kubu abiogenesis dan kubu biogenesis yang kemudian di kubu biogenesis ini dikuatkan oleh Louis Pasteur. Nah, dari situ bahwa membuktikan udara yang mengalir di lingkungan laboratorium pun itu berpotensi menghasilkan kontaminan, begitu. Maka penyimpanan lingkungan penyimpanan media itu sangat berpengaruh terhadap mutu media mikrobial. Selanjutnya, selain lingkungan, tentunya juga peralatan. Ya, peralatan makanya ketika misalkan mau melakukan uji mikroba, alat-alat yang digunakan itu harus disterilisasi dulu, ya. Nah, ada berapa jenis sterilisasi, teman-teman? Masih ingat? Siapa yang mau jawab? Ada 2, Pak. Sterilisasi Apa kering dan namanya? sterilisasi basah. Selfie, Pak. Selfie, betul ya. Sterilisasi basah dan sterilisasi. Oh, bukan itu. Itu mah secara fisik ya. Bisa saja sih, misalkan tadi kalau Bapak tadi pertanyaannya berapa jenis sterilisasi fisik, fisik, maka nanti bisa menjawab sterilisasi fisik basah dan sterilisasi fisik kering ya. Nah, ini berapa kelompok nih? Ada Saya 2, Pak. ada 2. Siapa tadi? Nur Haifa dan Saiful Muhyi. Mangga Nur Haifa dulu. Silakan. Ada 2, yaitu teknik fisika dan teknik kimia, Pak. Oke. Kalau teknik kimianya apa saja, Muhyi? Bisa jawab? Iya, Pak. Kalau teknik kimianya itu bisa menggunakan agen-agen senyawa kimia dengan cara menghambat pertumbuhan mikroba atau membunuh mikroba. Seperti menggunakan antibiotik, higron peroksida, dan lain-lainnya. Atau dengan teknik sterilisasi metode fisika seperti yang terbagi 2 tadi, yaitu sterilisasi panas basah dan sterilisasi panas kering. Oke, Begitu, baik. Pak. Terima kasih ya, Aifa dan Muhyi. Bagus. Ya, baik. Jadi peralatan-peralatan ini ya tergantung jenisnya ya, apakah emang dia peralatan presisi atau bukan. Kalau misalkan dia peralatan yang non presisi, maka dia menggunakan sterilisasi apa? Siapa yang mau jawab? Yang bukan presisi. Siapa yang mau jawab? Tidak ada. Kalau yang pakai presisi pakai sterilisasi apa? Halo? Jadi kalau misalkan dia menggunakan presisi, peralatan yang presisi, maka menggunakan fisika basah ya. Apa alatnya kalau fisika basah? Autoclave. Bukan nama ya. Haifa. Ayo sebutin nama tuh biar dapat nilai. Ya udah nggak bakal. Tadi nggak ada yang siap. Nama dulu baru jawaban. Yang pertama jawab dengan jawaban ya Bapak nggak mesti. Sebutkan dulu namanya, itu passwordnya. Ya menggunakan autoclave ya.
Berapa suhu autoklafnya, berapa tekanannya, dan Anggi berapa izin lama? menjawab. 121 derajat. Anggi, silakan Anggi. Suhunya 121 derajat Celcius. Oke, Pada tekanan 15 PSI atau 0,15 atm, waktunya 15 sampai 20 menit. betul ya, keren nih. Baik, lanjut ya. Jadi peralatan ini teman-teman bisa digunakan ya tergantung tadi ya berjenis peralatannya, apakah peralatan presisi atau non presisi ya. Nanti kalau misalkan yang presisi fisika basa tadi autoklaf dengan suhu 120 derajat Celcius, tekanannya 0,15 atm atau 15 PSI, dan durasinya 15 sampai 20 menit. Kemudian selain peralatan, kok bisa Pak ya peralatannya bisa sumber kontaminasi? Dia jelas, karena permukaan ini dia kontak dengan udara yang tidak steril, kontak dengan tangan analis yang tidak steril, kontak dengan permukaan tempat penyimpanannya. Apalagi kalau misalkan ruangan laboratorium itu lembab, berpotensi permukaan si peralatan ini dia dipenuhi oleh jamur ataupun bakteri. Makanya kalau kalian lihat alat-alat glassware ya, alat-alat gelas itu misalkan Erlenmeyer, kemudian reaksi, gas ukur dan sebagainya, yang lama disimpan di laboratorium, itu permukaannya itu kayak ada bercak-bercak putih. Nah, itu adalah merupakan suatu gejala itu dipenuhi oleh fungi ya, fungi yang mikroorganisme seperti itu. Baik, selain peralatan yang ini, selanjutnya adalah media dan ya. Medianya apa aja tadi? Media agar ya, media Na, media Nb, media PDB, media PDA, dan juga media diferensial lainnya atau media spesifik lainnya. Apa itu Na? Nutrien agar. Nutrien agar. Naik tadi ya. Apa naik? Nutrien agar. Nutrien agar, betul ya. Kalau PDB siapa yang mau jawab? Anggi Pak. Pak. Haifa silakan. Tadi yang pertama. Potato, dextrose, broth. Oke, baik. Silva, kalau PDA apa? Potato, dextrose agar, Pak. Oke, betul. Baik. Nah, teman-teman masih ingat ya? Lalu media-media ini kok bisa Pak ya sebagai sumber pengecer gitu? Bisa saja, karena media ini akan sering kebuka tutup oleh pengguna. Misalkan si A datang mau bikin media Na, maka dia bukalah tutupnya itu, kemudian disendok dengan spatula, lalu ditimbang, ditutup lagi, sekali buka gitu ya. Lalu datang lagi si B, pengen bikin NB, dibuka lagi botol wadahnya, masuk udara, kayak gitu ya. Pada saat penimbangan pun itu terjadi kontaminasi. Maka kalau misalkan si media ini tidak disterilisasi dengan benar, maka akan terjadi berpotensi kontaminasi. Lalu pengencer yang lain apa Pak? Misalkan Aquades ya, kemudian apa lagi ya, reagen-reagen ataupun bahan tambahan lain. Sama seperti ini, yang kemudian itu kan digunakan oleh orang banyak yang berbeda-beda, karena intensitas buka tutupnya wadah ini atau media ini, maka potensi untuk kontaminan akan besar seperti itu. Kemudian selain itu adalah analisnya. Analisis itu adalah orang yang melakukan analisis suatu metode gitu ya. Misalkan kalian praktikum atau kalian melakukan penelitian, lalu kalian melakukan suatu uji, maka yang melakukan uji itu adalah kalian. Itu disebut dengan analis. Tadi yang Bapak sebutkan, kenapa seorang analis berpotensi sebagai faktor pembatas atau penentu suatu media itu bisa kontaminan, karena ya mungkin tangannya atau gloves-nya belum steril, belum disemprot dengan alkohol yang 70% gitu ya. Atau baju jas labnya belum dicuci sudah setahun dia. Kemudian dipakai keluar lab gitu. Dengan kalau keluar lab kan kontak dengan udara di luar yang kemudian itu adalah tidak steril, dibawa kembali ke tempat analisis, ya udah bisa terjadi
Jadi kita pun yang melakukan uji itu juga berpotensi membawa kontaminasi. Lalu metode uji itu maksudnya gini. Metode uji maksudnya adalah kadang-kadang kita melakukan analisis itu penambahan bahan kimia, di mana ketika menambahkan bahan kimia, ketika dipanaskan dengan suhu tadi kayak sterilisasi akan merubah bentuk yang kemudian itu tidak benar gitu. Yang otomatis kita akan melakukan sterilisasi bahan kimia ini dengan siren filter ya, penyaringan siren gitu. Nah itu penyaringan siren itu kalau misalkan tidak dilakukan di dalam area airflow, maka itu akan terjadi kontaminasi. Ya. Dan beberapa metode uji lainnya yang kemudian itu berpotensi melakukan potensi menyumbang kontaminasi. Lalu juga sehingga ini berdampak pada hasil uji ini, ya, yang kemudian ini akan menghasilkan bias atau error yang besar. Seberapa yakin kita bahwa kita bisa melalui ini dengan benar? Kita bisa mengontrol semua faktor-faktor ini, yang 5 ini, yang 6 ini ya, mulai dari faktor sampelnya, lingkungan, peralatan, media dan pengencer, metode uji dan juga analisisnya, sehingga nanti kita bisa yakin 100% bahwa hasil uji kita itu benar-benar yang kita harapkan. Seperti itu. Baik, di dalam metode, dalam pengendalian mutu media mikrobiologi ini ada istilah false positif dan false negatif. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa maksud daripada false positif atau false negatif? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Bapak jelas. Siapa? Tadi ada yang buka mic. Siapa? Ada yang mau coba? Mau coba Pak Hai Pak. Silakan ya. False positif itu kesalahan tapi menguntungkan. Kalau false negatif kesalahan yang merugikan gitu. Mendekat ya. Bapak coba luruskan. Jadi false positif, false negatif itu di mana false positif kita mengira hasil kita itu positif benar, padahal itu adalah salah gitu. Ini loh bakteri yang kita berhasil mendapatkan bakteri, padahal yang ditemukan adalah kontaminan, maka itu sudah benar gitu. Ya. Lalu false negatif ya. False negatif ini kita anggap itu salah, padahal itu memang benar salah gitu ya. Dilakukan sehingga terjadi keraguan-keraguan nih. Karena ada false positif atau false negatif ini yang kemudian yang mengakibatkan kita ragu, benar nggak ya hasil uji kita ini. Nah gitu, benar nggak teman-teman ketika melakukan beberapa praktikum sebelumnya terjadi perasaan seperti ini, anggapan seperti ini, ya kayak gini, wah ragu nih, kok kayak gini ya bentuknya ya, kok nggak sama ya, kayak gitu. Itu memungkinkan karena dari faktor-faktor ini yang kemudian tidak tepat ya, tidak tepat lingkungan, peralatan hingga sampai ke metode uji ya. Jadi prinsip dasar daripada ini adalah seperti ini supaya teman-teman bisa mengetahui cara mengontrol 6 faktor ini yang kemudian bisa terkontrol seperti itu. Di mana tidak beraturan nanti perlakuannya adalah bahan-bahannya sangat sederhana ya, media Na, alkohol, label, web, dan korek api dan juga peralatan. Ini hal yang biasa ketika mau bikin media Na di wadah cawan Petri. Tapi sebetulnya ada alat khusus ya ketika mau mengajukan uji ini. Itu namanya alat rodak. Ya. Apa itu? Replicate Organism Detection and Counting. Jadi ini merupakan perhitungan dan pendeteksi organisme yang terreplikasi. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, apa alat yang digunakan untuk deteksi dan juga perhitungan organisme pada uji mutu media mikrobiologi, yaitu namanya adalah rodak plate ya. Mirip seperti cawan Petri tapi dia ada bentuk garis persegi di dasarnya seperti itu ya.
Nanti teman-teman akan dibagi-bagi kelompoknya. Nanti beberapa kelompok akan ditempatkan di beberapa titik di lingkungan di laboratorium kita. Jadi kita akan melihat seberapa bersih sih udara di laboratorium kita, ya. Nah, nanti kita akan uji bagian lingkungan dulu, ya. Lingkungan tadi. Nanti ada yang bekerja di laboratorium, deteksi udara laboratorium, ada yang deteksi dari di depan laboratorium tapi di luarnya. Nanti ada juga nanti di gerbang masuk yang sebelah dekat PS juga, dan juga di lapangan kosong pun yang direkam biotek. Gitu ya. Nanti akan kita lihat nih mana koloni kontaminan yang paling besar sekitar lingkungan laboratorium kita. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Bapak, kalau Ya, silakan. kelompoknya yang udah dibagiin waktu itu. Iya, betul. Nanti kelompoknya itu ya. Itu ada berapa kelompok ya? 5. Iya. 5, pasti 5 ya. Nanti ada di 5 titik untuk uji lingkungan di laboratorium. Oke. Baik. Ada pertanyaan untuk modul ini, teman-teman? Belum ada, Pak. Bapak, baik. Silakan. Buat metode uji itu teh dilakuinnya sama bahan kimia aja atau boleh hanya dengan media NA. Hanya media NA ya. Hanya menggunakan media NA aja sih sebetulnya untuk ini. Karena kita hanya ingin menangkap udara lingkungan, udara sekitar lingkungan, di mana udara itu nanti akan membawa mikroba dari luar. Nah, dari situ kita akan kelihatan tuh berapa sih koloninya, ya. Apakah memang jutaan atau ratus ribuan atau ribuan atau ribuan, gitu. Ya. Kalau misalkan terdeteksi banyak sekali, maka teman-teman ketika mau melakukan uji di lingkungan biotek, maka harus lebih ketat ya untuk pengontrolan lingkungan. Nanti kita coba juga di lingkungan ini di dalam laminar airflow ya. Kalau itu kan kawasan yang steril ya. Cuman nanti ya bisa aja mungkin karena ada listnya yang tidak steril, tangannya, glovesnya dan lain sebagainya akan mengundang kontaminasi. Oke, sampai sini paham? Bapak Hendra izin bertanya. Silakan. Jadi sebelum masuk laboratorium itu diharuskan disemprot disinfektan dulu ya Pak, supaya tidak terjadi kontaminasi. Oh. Harusnya. Dan harusnya seperti itu. Dan ruangan laboratorium di dalam laboratorium itu seharusnya harus ada UV light, lampu UV. Jadi sebelum kita bekerja, ruangan itu dikosongin dulu tuh. Lalu nanti UV-nya dinyalain. Beberapa jam, misalkan setengah jam. Biasanya kan minimal setengah jam. Kalau sudah dinyalain setengah jam, ruangan itu udah steril tuh. Maka kita boleh masuk. Dan jas lab itu tidak boleh dibawa keluar. Tadi kan si jas lab itu kan ada di dalam ini ya, di dalam ruangan yang sudah steril. Itu sebetulnya lab yang sudah seharusnya ya. Karena kita kan lab praktikum ya, bukan lab uji gitu. Kalau nanti lab uji harus begitu. Tapi kalau misalkan lab praktikum nggak apa-apa. Bahan pembelajarannya seperti itu. Gitu, Indra. Oke, baik Pak. Terima kasih. Yuk. Yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kita pindah ke modul kedua. Modul ketiga ya. Yaitu pewarnaan bakteri. Pewarnaan sel bakteri adalah langkah untuk mengkarakterisasi suatu bakteri. Karakterisasinya adalah untuk mengetahui strukturnya, mulai dari struktur luar dan struktur bagian-bagian penyusun lainnya. Misalkan mulai dari dinding sel, kapsul, flagela, spora, dan lain-lain sebagainya. Gitu.
Sehingga pewarnaan sel bakteri itu memang di sini nggak sebutin ya, Bapak tambahin aja nanti teman bisa catat. Pewarnaan sel bakteri itu ada 3 jenis pewarnaan, 4 jenis pewarnaan, 4 kelompok pewarnaan. Ya, ada 4 kelompok pewarnaan. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana. Oke. Yang kedua, pewarnaan gram. Oke. Yang ketiga, pewarnaan yang pertama adalah pewarnaan sederhana. Yang kedua, pewarnaan diferensial. Yang ketiga, pewarnaan struktural. Dan yang keempat, pewarnaan negatif. Ya. Nah, yang pertama adalah ketika adapun prinsip dasar pewarnaan sel bakteri ini tadi sudah saya sampaikan. Kita akan menguji sel-sel bakteri itu dengan beberapa reagen sesuai dengan tujuannya. Kalau misalkan tujuannya adalah hanya untuk melihat mengetahui bentuknya saja, ya udah cukup pewarnaan tunggal yang dilakukan pada pewarnaan sederhana. Ya, pewarnaan tunggal itu ya cukup hanya menggunakan satu reagen. Ya, seperti itu. Yang ini. Dan ataupun disebut dengan pewarnaan dasar, basic dyes ya. Bisa menggunakan methylene blue atau kristal violet dan kristal fuchsia. Di mana semua reagen ini sifatnya bermuatan positif. Di mana si bakteri itu dinding selnya bermuatan negatif ya. Lalu ketika misalkan si reagen-reagen ini berkontak ya, terjadi kontak dengan bagian luar bakteri, maka si bakteri itu akan memasuki reagen-reagen ini akan memasuki pori-pori ataupun lubang-lubang yang terbentuk di bagian bakteri itu sehingga terjadi pewarnaan. Maka akan terlihat tuh jenis-jenis berbagai macam jenis bentuk, ada yang mungkin basil, ada yang mungkin fokus, ada yang mungkin spiral. Ya, kita lihat ya sebentar. Contohnya adalah ini. Stop dulu, munculkan PPT. Sebentar ya. Oke. Hasilnya adalah seperti ini ya. Tadi ada berapa jenis reagen tadi yang bisa dipakai? 4. 3 itu Pak. 3 ya. Methylene blue, kristal violet, carbon fuchsia. Nah, ini merupakan warna-warna dasar. Dan di mana ini bisa dilakukan salah satunya, bukan tiga-tiganya dipakai sekaligus, tapi salah satunya dulu. Makanya disebut dengan pewarnaan sederhana atau pewarnaan tunggal. Kalau misalkan menggunakan reagen methylene blue, maka nanti si sel itu akan berwarna biru. Kalau kristal violet, maka akan menghasilkan ungu. Kalau carbofuscin akan menghasilkan merah atau merah muda. Ya, bagaimanakah langkah-langkahnya? Seperti ini. Nanti kultur cair bakteri diambil 1 OC atau kultur padat bakteri diambil 1 OC, lalu dioleskan ke atas permukaan gelas objek yang sudah steril. Ya, jadi ini disterilisasi dulu. Menggunakan apa? Menggunakan alkohol 70%. Ya. Tadi kayak yang dijelaskan oleh Muhi ya, ini menggunakan sterilisasi kimia ya, secara kimia menggunakan bahan kimia alkohol 70%. Ditetes ini diliri alkohol, kemudian dilap dengan menggunakan tisu, lalu usahakan permukaan
objek gelas ini tidak ada serat tisu atau serat pelap lainnya, sehingga ini yang nempel di permukaan, sehingga ini benar-benar real bersih. Kebayang kalau misalkan serat kapasnya atau tisunya di tempat kapas, tisunya di permukaan itu kan berupa jaringan, ya kayak benang gitu. Kayak satu kan kayak benang. Nanti malah itu yang akan membuat bias sekali. Bias itu bakteri atau apa ya gitu. Karena mirip-mirip seperti itu. Nah, setelah dikeringkan, lalu tadi ambil satu ose bakteri kultur padat, lalu goreskan. Oke. Lalu setelah itu dikeringkan di atas api. Ya, api bunsen dilewat-lewatkan saja. Ya, dilewat-lewatkan itu misalkan kalian nyalakan api bunsen, lalu objek gelas tadi yang sudah ada sel bakteri dari kultur padat itu diangin-angin dilewat-lewatkan aja. Jadi jangan diberhentiin pas di atas apinya lama gitu, tapi dilewat-lewatkan aja sampai si sel di kultur bakteri atas di objek gelas itu kering. Oke. Setelah kering, baru teteskan metanol ya untuk mengdehidrasi ya bagian dinding sel si bakteri itu. Oke, setelah dikeringkan, dia teteskan metanol, lalu nanti masukkan reagennya. Terserah mau metalin blue, kristal violet, atau fusin. Pilih salah satunya. Ya. Oh, belum muncul ya? Bentar. Maksudnya ini ya? Jadi nggak ganti yang ini tadi ya. Si objek gelas ini dibersihkan dulu dengan alkohol 7%, dilap dengan tisu, lalu ambil satu OC bakteri dari kultur padat, lalu goreskan seperti ini, lalu dikering anginkan. Setelah kering, lalu teteskan alkohol 70% ya. Berapa? Berapa di situ? Coba dicek. Metanol, Pak. Tetesin. Ya, metanol berapa? Di itu berapa? Di panduan? 70% ya. Setelah diteteskan, tunggu berapa saat. Setelah diteteskan, baru masukkan reagen tadi. Pilih salah satu, apakah metalin blue, kristal violet, atau fusin. Setelah diteteskan reagennya, tunggu berapa saat, baru dialirkan dengan air bersih sampai nanti larutan ini terbawa. Setelah itu bisa diamati tadi bakteri yang sudah dilarutkan dengan reagen di bawah permukaan perbesaran 100 kali. Tadi akan kelihatan tuh bentuknya ya, tergantung daripada reagen yang digunakan. Kalau misalkan tadi menghasilkan sel warna biru, maka dia menggunakan warna apa? Metalin blue. Ya, metalin blue ya. Kalau warna merah muda atau merah menggunakan Carbol fusin. Carbol fusin. Yes, carbol fusin. Ya. Kalau warna ungu? Kristal violet. Betul. Nah, jadi ini akan kelihatan ya. Maka tadi yang kita bahas di mata kuliah struktur bakteri yang kokus, kemudian basil, maka akan kelihatan seperti ini di bawah objek, di bawah mikroskop. Gitu. Ini apa bentuknya? Kokus. Kokus. Kalau ini? Basil. Basil. Baik. Sampai sini bisa dipahami terkait dengan pewarnaan sederhana atau simple staining istilahnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik. Next, kita masuk ke pewarnaan berikutnya. Kita dulu ke modul ya. Modul yaitu yang kedua, yaitu
Yang kedua adalah pewarnaan. Teknik pewarnaan diferensial ya. Teknik pewarnaan diferensial itu ada menggunakan pewarnaan negatif. Pewarnaan gram. Itu ada 3 ya, pewarnaan gram, pewarnaan spora, dan pewarnaan asam. Ya, ini sebenarnya satu kelompok ya untuk melihat strukturnya. Kita mulai dari pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini dilakukan untuk mengetahui suatu bakteri itu apakah bersifat gram positif atau gram negatif. Ya. Tanda perbedaan dari kedua bakteri ini adalah salah satunya memiliki lapisan dinding sel satu lapis peptidoglikan yang tebal, yang satu lagi tidak, seperti itu. Maka dengan ketebalan peptidoglikan ini, ya, peptidoglikan ini merupakan lapisan lilin atau lapisan apa tuh? Lagi lupa namanya. Yang kemudian ini dia tidak akan bisa hancur ketika misalkan mau dilakukan degradasi menggunakan alkohol asam. Ya. Itulah tadi bedanya antara gram positif dengan gram negatif. Maka gram positif ini ketika dia dilakukan pewarnaan, ya, maka masing-masing akan mengikat warna itu. Tetapi ketika dilakukan degradasi menggunakan alkohol asam pada langkah berikutnya, di mana gram positif itu dia tidak akan terdegradasi, tidak akan terdehidrasi, sementara si gram negatif tadi akan terdehidrasi. Nah, maka ketika dilakukan pewarnaan berikutnya, di mana gram positif itu akan mempertahankan warna gelap tadi di pewarnaan yang pertama. Sementara si bakteri gram negatif itu akan mengikat warna yang ketiga ini, warna merah muda. Sehingga terbentuklah perbedaan warna yang sangat signifikan. Di mana gram positif itu akan menghasilkan warna apa? Ungu. Ungu. Biru atau ya lebih gelap ya. Sementara yang gram negatif itu akan berwarna merah muda, lebih terang daripada yang gram positif. Seperti itu. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Sebentar. Pewarnaan gram. Bebas menggunakan gram Staphylococcus atau E. coli. Ya, nanti kita akan pakai bakteri, apakah suatu bakteri itu gram positif atau gram negatif. Ya, dikatakan di sini gram-gram positif itu biasanya bakteri yang apa tuh sifatnya? Ada yang tahu nggak? Iya, Pak. Apa yang berat? Nggak jelas. Bapak mohon maaf suaranya putus-putus. Oh ya. Suara Bapak. Yang lain udah aman, Pak. Aman. Jadi gram positif itu masuk gram bakteri seperti apa ya sifatnya? Yang menguntungkan patogen. Indra, Pak, patogen. Patogen nih. Karena di kapsulnya di bagian kapsulnya itu apa namanya? Di bagian dinding sel yang tebal ini dia menghasilkan senyawa racun gitu. Ya, yang sifatnya dia sehingga disebut dengan patogen. Betul, Indra ya. Maka kita lihat ya prosedurnya. Staphylococcus aureus dan E. coli atau E. coli. Nanti kita akan coba dari satu yang patogen. Apakah dia positif atau negatif.
Ya, untuk praktikum ini nanti kita menggunakan bakteri yang Bapak ya, karena belum dikarakterisasi menggunakan pewarna. Walaupun sebetulnya nanti mau dijadikan tugas akhir sama kategori. Tapi tidak apa-apa kita jadikan objek penelitian di laboratorium mikrobiologi. Di mana fiksasi kultur dengan cara melewatkan kaca objek ke atas bunsen. Jadi tadi seperti yang pertama tadi sederhana. Bakteri tadi kita osel di atas permukaan objek gelas. Lalu kita fiksasi atau keringkan dengan di atas bunsen ya, dilewat-lewatkan kaca. Setelah itu, setelah kering, maka teteskan kristal violet secukupnya ya, dan diamkan selama 30 detik. Maka nanti ada yang bertugas praktikum sebagai penghitung waktu, timer ya. Nggak boleh lewat dari 30 detik dan nggak boleh kurang ya. Setelah 30 detik bilas dengan menggunakan air aquades yang mengalir ya. Setelah itu teteskan larutan iodin atau lugol ya. Iodin dan lugol itu sebagai mordan ya. Mordan itu artinya bukan morgan itu ya. Apa tuh? Smash. Tapi ini mordan ya, bukan morgan. Mordan itu dia sebagai pengokoh gitu. Supaya di dalam di bawah mikroskop itu dia lebih jelas penampakannya. Nah, teteskan larutan iodin atau lugol, diamkan selama 1 menit. Setelah itu baru buang kelebihan iodinnya. Jangan dibilas dulu ya dengan air aquades, tapi dibilas dengan alkohol 96%. Hingga bilasannya jernih ya. Lalu tunggu selama 15 detik. Oke. Setelah 15 detik tadi menggunakan alkohol, maka bilas dengan air aquades. Ya. Tadi bilas dengan bersih, lalu teteskan sulfanin dan biarkan selama 1 menit. Oke, setelah 1 menit, bilas dengan air aquades dan keringkan sehingga bisa diamati di bawah mikroskop. Kita lihat ya simulasinya, Bapak munculkan dulu SOP di gambarnya seperti apa. Pewarnaan sederhana udah. Pewarnaan gram. Nah ini ya. Jadi pewarnaan gram ini tadi pertama masukkan kristal violet, teteskan kristal violet, lalu tunggu 1 menit. Tadi katanya 30 detik ya. Ini 1 menit, lalu teteskan iodin sebagai mordan ya. Lalu tunggu 1 menit. Setelah itu teteskan alkohol ya, untuk memudarkan, untuk dekolorisasi ya, atau dehidrasi sel bakteri itu. Oke, setelah itu baru teteskan safranin. Nah, warna yang lebih gelap, warna biru ini, maka dia masuk ke gram positif. Kebetulan di sini bentuknya kokos ya. Bisa aja nanti yang basil itu dia gelap ya. Ini contoh aja. Ya. Lalu yang panjang ini basil yang negatif. Jadi perbedaannya di warna, bukan bentuknya, tapi di perbedaan warna. Warna gelap, maka dia gram positif. Warna terang, dia gram negatif. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Bapak, ya. izin bertanya. Untuk kan melakukan uji pewarnaan gram itu teh mendeteksi kalau positif itu berarti dia tuh positif bakteri atau bakteri yang positif gitu atau yang menguntungkan. Iya. Bukan bakteri positif. Jadi bukan dia bakteri atau jamur gitu ya, sama yang maksudnya kan. Apakah dia bakteri atau jamur kan? Bukan itu. Tapi dia gram positif itu adalah menekankan bahwa dia memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Gitu. Kalau yang negatif berarti
peptidoglykannya dia tipis. Yang kemudian ketika peptidoglykannya tebal, maka akan berpotensi mengandung senyawa racun. Maka dia tadi disebut dengan patogen. Iya. Kalau yang merugikan kan pasti patogen kan ya? Ya kan? Iya. Seperti itu. Sama bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah pewarnaan diferensial yang berikutnya adalah berupa bentar ya. Adalah pewarnaan spora. Ya. Pewarnaan spora ini agak maaf ya, kita pindah-pindah slide nih karena PPT ini dia bentuknya PPT bukan PDF, jadi nggak bisa dipindahin harus ini. Memang sih modulnya nggak ngurut ya. Kita ke spora, pewarnaan spora. Sama halnya dengan dia pewarnaan prinsip dasarnya gini. Kan dia masuk ke kelompok pewarnaan diferensial. Berarti diferensial adalah ya struktur penyusun tubuh si bakteri itu. Ya. Kan ada yang sifatnya majemuk, ada yang diferensial. Majemuk itu belum jelas tuh bentuk-bentuknya kayak amuba gitu. Tapi kalau misalkan diferensial itu dia udah jelas mana flagelanya, mana kapsulnya, mana pinggirnya, seperti itu ya. Maka pewarnaan spora ini masuk ke dalam kategori pewarnaan diferensial juga, sama sekelompok dengan pewarnaan gram tadi. Nah, pewarnaan spora ini dilakukan untuk bakteri-bakteri yang memiliki struktur tubuh vegetatif spora, ya, bagian endosporanya. Di mana endospora ini merupakan suatu fase bakteri yang memungkinkan dapat bertahan hidup dalam kondisi genting atau terancam. Misalkan ada ancaman suhu yang sangat ekstrim atau dingin, ya. Ketika mereka terjadi di lingkungannya ada suhu yang sangat panas, suhu yang sangat dingin, mereka masih bisa hidup gitu. Sehingga endospora itu melindungi selnya sehingga tetap tahan. Bisa saja dengan ada senyawa kimia atau senyawa kimia dari kompetitor bakteri lain yang mengancam kehidupan si bakteri ini. Maka salah satu cara untuk mengetahui satu bakteri mempunyai bagian tubuh vegetatif spora ini adalah dengan cara pewarnaan spora ini. Ya, biasanya bakteri-bakteri yang memiliki spora itu adalah ini ya, Bacillus dan Clostridium atau Clostridium. Ya, yang dua ini. Bacillus atau Clostridium. Gitu. Mari kita lihat teknik pewarnaan spora. Ini kali ya. Bukan. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Ini kali. Ini. Tapi kita baca dulu nih. Tata cara pewarnaan spora ini. Saya lupa munculin dulu. Pewarnaan spora. Nah, tip. Prosedurnya adalah yang pertama, seperti biasa, teteskan kultur cair Bacillus atau Clostridium ke atas permukaan kaca objek yang sudah dibersihkan dengan alkohol. Kemudian ratakan dengan jarum ose, ya, diratakan di permukaan. Lalu kemudian difiksasi ya atau diikat kultur tersebut dengan cara melewatkan kaca objek di atas bunsen ya. Tadi SOP-nya jangan berhenti di atasnya tapi dilewat-lewatkan. Lalu dilap ya. Simpan kertas saring di atas preparat untuk menyerap airnya. Oke. Lalu simpan kaca objek di atas gelas kimia berisi air yang dipanaskan di hot plate. Nah, ini kira-kira
Apa maksudnya ini ya? Menggunakan objek gelas di atas dengan hot plate, ada pemanasan. Berarti ini perlakuannya adalah perlakuan seperti lingkungan terancam terhadap suhu tinggi kan? Nah, oke. Lalu selama di atas pemanasan di atas hot plate, ya, teteskan malakit hijau ke atas kertas saring selama 5 menit. Pastikan hapusan bakteri tidak mengering dan dengan cara ditetesi si malakit hijau terus menerus. Nah, hentikan pemanasan preparat dan bilas dengan air panas selama 30 detik. Lalu tetesi sopranin dan diamkan selama 20 detik. Lalu dibilas dengan air panas. Setelah itu dikeringkan dengan kertas hisap ya di bolus paper dengan hati-hati, lalu bisa diamati. Kita lihat simulasinya di PPT. Ini. Jadi tetesi dulu kultur bakteri itu di atas kaca objek gelas, lalu tetesi malakit hijau atau green malakit hijau atau hijau malakit ya, ini merupakan pewarna utamanya. Lalu sembari panaskan air aquades di dalam gelas ukur, kemudian dipanaskan menggunakan magnet stirrer ya atau kompor listrik. Setelah panas, letakkanlah si bakteri yang sudah ditetesi malakit hijau di atasnya. Oke. Lalu setelah itu aplikasikan air untuk dekolorisasi supaya tadi malakit hijaunya bisa hilang. Setelah ditetesi dengan air, maka tetesi objek yang sama dengan menggunakan sopranin. Maka di mana pewarna pertama tadi warna hijau dan pewarna berikutnya warna sopranin. Dari kedua pewarna ini, spora itu akan berubah warna hijau. Sebagai tanda ini merupakan si bakteri mengandung spora. Sementara yang warna pink merupakan bakteri yang tidak memiliki spora. Maka perbedaan antara bakteri yang tidak berspora dengan yang berspora adalah di sini. Di mana bakteri yang berspora akan terbentuk warna hijau di tengah-tengah sel bakteri itu. Seperti ini. Ya. Oke. Sederhana sekali sih sebetulnya. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Paham, Pak. Oke. Pewarnaan diferensial berikutnya adalah pewarnaan asam. Nah, pewarnaan asam ini adalah ya kita pindah dulu ke pindah nih. Kita pindah dulu ke PDF. Bentar ya. Belum muncul. Pewarnaan asam kemana? Wah, dihilangin. Nanti apa tambahin ini menurut kita deh. Bapak. Ini. Plus. Bentar ya. Ini Google Meet Bapak satu lagi live soalnya. Oke. Sambil menunggu Bapak jelasin aja ya. Biar tidak memakan waktu. Jadi teman-teman, gram positif tadi itu juga masih dibagi dua lagi. Ya.
Bentar ya. Aku belum bisa join. Bentar ya. Nah, jadi karena tadi kalau misalkan tadi kayak nyambung pertanyaannya Salma ya, apakah bakteri gram positif itu adalah positif bakteri atau gram positif itu ya? Maksudnya adalah bakteri gram positif yang memiliki lapisan dinding sel berupa peptidoglykan yang tebal sekali. Nah, bakteri gram positif ini masih terbagi ke dalam dua, ya. Apakah dia tahan asam atau tidak tahan asam? Nah, sehingga ada prosedural pewarnaan diferensial yang ketiga ini, yaitu bakteri pewarnaan tahan asam ini, dia khusus untuk bakteri positif. Nah, apabila bakteri gram positif ini tahan asam, ya, dengan penambahan pewarna karbonfusin, ya, dan juga metalin blue, maka ini sebagai indikator jika tahan terhadap asam-asam ini, maka si bakteri itu memiliki kandungan malakit. Apa itu malakit? Malakit ini adalah malakit Nikolat maksudnya. Bukan Nikola ya, minuman Nikola, tapi Nikolat, asam Nikolat. Yang ini biasanya mengandung racun. Apabila si bakteri ini tahan terhadap asam, maka si gram positif itu mengandung asam Nikolat. Ya. Di mana ini biasanya dimiliki oleh bakteri gram positif seperti Mycobacterium tuberculosis. Ya. Mycobacterium tuberculosis. Ini bisa jadi ambil. Apa nilai aja ya? Nggak dihapus ini. Apa gitu aja ya? Ya beda aja. Bentar ya. Apa namanya tadi? Asam apa namanya? Asam Nikolat. Ya, asam Nikolat ya. Ini adalah bakteri gram positif yang berpotensi mengandung racun. Ini contohnya adalah bakteri Mycobacterium. Dan spesiesnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Kita lihat tata cara prosedural deteksi bakteri gram positif yang mengandung asam Nikolat. Ini. Langkah pertama adalah seperti biasa, hapuskan kultur bakteri di atas kaca objek. Setelah itu, teteskan karbonfusin. Biarkan 30 detik. Oke. Setelah itu, di atas bunsen, lewat-lewatkan. Setelah dilewat-lewatkan, maka ini dibersihkan dengan secara dekolorisasi warna ini, dekolorisasi warna ini dengan mengalirkan alkohol. Biarkan dia alkohol tersebut di atas permukaannya selama 15-20 detik. Oke, setelah itu nggak usah dibersihin lagi, ya. Alkoholnya tetap ada di situ, lalu tambahkan metalin blue. Biarkan dia si bakteri metalin blue itu selama 30 detik sampai terjadi penetrasi ya, dia akan masuk ke dalam sel itu, di mana
Bapak mohon maaf suaranya tidak ada.
Dadah guys. Next mapel kedua.